Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPK Makassar, jumpa lagi di podcast BPK Makassar. Untuk edisi ketiga kali ini, tim UPG dengan tema Ngobras Ngobrol Integritas. Kami ada tamu dari Master Manggasali. Adapun tema kali ini anti korupsi dengan media kreatif. Saya sapa dulu tamu kita kali ini, beliau Master Manggasali. Apa kabar, Master? Alhamdulillah sehat, Master Santi. Insya Allah ya. Master Manggasali ini adalah penggiat literasi anti korupsi dari agen Obat Manjur. Apa sih itu Obat Manjur? Penasaran kan? Kita akan berbincang dengan Master Manggasali dan menggali bagaimana Master Manggasali memberikan edukasi yang kreatif tentang anti korupsi. Baik. Kabar baik ya Master. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sehat. Master juga ya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Wah keren sekali nih Master Mangga datang di BPK Makassar membawa beberapa perangkat membuktikan media kreatif yang digunakan dalam penyuluhan anti korupsi. Benar. Ya. Kita berbincang-bincang dulu karena Master dari agen Obat Manjur nih. Agen Obat Manjur ya. Makassar. Mungkin para pemirsa podcast BPK Makassar penasaran. Apa sih Obat Manjur itu, Master? Iya, Obat Manjur itu singkatan sebenarnya, Master Santi. Iya. Dia itu singkatan dari orang hebat main jujur. Wow. Gitu ya. Itu kita ini adalah gerakan yang membawa isu anti korupsi di masyarakat. Kemudian banyak salah kaprah dulu biasanya dibilangnya penjual obat. Ya. Saya pun pertama menyangkanya obat ya? Ini ikut penyumpahan Obat Manjur apa ya? Gitu. Obat Manjur itu singkatan orang hebat main jujur. Jadi kita ini siapapun sebenarnya yang memang tertarik dengan isu anti korupsi, yang interest terhadap anti korupsi itu bisa join ke kita dulu. Kita kan dulu baru 2017 ya. Waktu itu kita bareng-bareng. Dan kebetulan juga memang kita difasilitasi sama teman-teman dari KPK ya waktu itu ya yang datang ya. Kemudian kita inisiasi untuk buat sebuah gerakan yang memang concernnya mengkampanyekan nilai-nilai integritas sebenarnya seperti itu. Jadi memang ada, kemudian juga kebetulan memang teman-teman juga menyuluhnya itu dengan ke sekolah-sekolah ya, ke sekolah-sekolah, ke taman baca masyarakat. Dengan beberapa metode kreatif seperti itu. Jadi kita mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi itu dengan cara bercerita, mendongeng gitu ya. Wow. Kemudian kebetulan kita juga dapat perangkat sosialisasi dari KPK ya. Jadi kita optimalkan saja berupa permainan, berupa board game seperti yang ada di depan ini. Seperti itu. Nah seperti itu sih. Jadi memang kampanyenya ke masyarakat seperti itu. Ke masyarakat luas ya. Ya betul. Baik, Master Mangga, ini kan kita akan berbincang terkait integritas ya. Tadi filosofinya bahwa untuk kegiatan Master Mangga ini ya fokusnya memang untuk mengkampanyekan nilai-nilai integritas. Boleh mungkin diceritakan asal mula berdirinya ini kan ada filosofi tentunya. Ya betul. Jadi waktu itu bukan 2017 ya, waktu memang dimulai dari 2016 ada pesta Hari Anak Nasional. Kemudian di situ kita ada tim dari KPK yang datang, kemudian menginisiasi gerakan kampanye anti korupsi melalui board game ya. Jadi kita diminta untuk ngadain kegiatan, akhirnya kita difasilitasi ya, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita difasilitasi perangkat sosialisasi, ya sudah kita jalan aja seperti itu. Jadi saya waktu itu belum gabung, saya masih di kegiatan yang lain ya, di mendongeng ya. Begitu pas tahun 2017 akhirnya ketemu, kemudian saya join di Obat Manjur. Dan ya sudah, kegiatan setelah itu ya kita fokuskan kepada mendongeng ya. Jadi yang saya bisa mendongeng, jadi ketika kita datang ke sekolah sebelum bermain kita mendongeng dulu seperti itu. Jadi memang ya kita lakukan bukan seperti yang biasa-biasanya ya, seperti itu. Ya betul sekali. Ya biasanya kan kalau orang mengatakan boring nih penyuluhan anti korupsi, gitu, ya ada rasa bosan. Betul. Pasti
itu lagi gitu. Dan ternyata Master Mangga bisa menjawab tantangan itu dengan kapasitas yang ada pada diri Master Mangga, misalnya mendongeng dan sebagainya ya. Betul, Wah, luar biasa sekali. Nah, terkait integritas nih, boleh saya tanya dulu ke pribadi Master Mangga nih. Menurut Master Mangga, integritas bagi Master Mangga itu seperti apa? Integritas itu sesuatu yang memang harus paripurna ya, baik dari sikap, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu sejalur semuanya. Jadi semuanya harus aktif, nggak boleh ada satupun dari perkataan, perilaku itu yang tidak sesuai gitu. Tentu apalagi terkhusus ketika saya diberi kesempatan menjadi penyuluh anti korupsi ya. Jadi kan kita sebelum menjadi penyuluh anti korupsi itu kan kita sudah aktif di Obat Manjur, udah semangatnya udah sepakat dulu gitu. Kita pengen nih melakukan kegiatan-kegiatan yang mengkampanyekan anti korupsi. Begitu ada sertifikasi, kita ambil momentum itu dan alhamdulillah kita diterima ya, bisa jadi penyuluh anti korupsi sama seperti Mas Santi. Itu semakin banyak pengetahuan yang bertambah, akhirnya semakin mengambil banyak insight terkait dengan integritas itu sendiri. Bukan hanya apa yang kita yakini, ternyata kita kan mungkin sepakat ya, tapi ternyata ketika kita lihat ada beberapa perilaku kita yang miss seperti itu ya. Jadi kita akhirnya belajar sedikit demi sedikit. Ya nggak mungkin kita bisa langsung jadi orang yang baik banget ya. Iya betul sekali. Integritas itu bukan berarti kita harus menjadi manusia yang sempurna yang tanpa kesalahan. Iya betul. Tapi kita mau belajar kesalahan itu apa, kemudian kita terima bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu dan belajar untuk tidak melakukannya lagi dan kalau bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, salah satu contoh yang paling terasa sih ketika misalnya sekarang itu saya lagi memang zero tolerance dengan pelanggaran lalu lintas. Ya. Dulu itu kalau melanggar sedikit gitu ya itu nggak masalah gitu. Tapi ternyata begitu pas kita pahami, ya kita belajar integritas, kita juga mengkampanyekan integritas, akhirnya semakin paham kalau misalnya ini harus diparipurnakan semuanya. Ya, jadi sekarang itu sudah tidak berani tuh nggak pakai helm kemana-mana, sudah nggak berani melanggar lalu lintas, lawan arah dan lain sebagainya. Itu juga saya pikir pelan-pelan gitu ya. Kita kalau memang mau berbuat baik, nanti kalau sudah kuat di situnya, kita coba perbaiki lagi yang masih kurang-kurang. Seperti itu Kak, Master, penerapan integritas seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi mungkin boleh saya mengatakan seperti ini bahwa integritas dalam diri Master Mangga itu ibarat kontrol. Yes, gitu ya. betul. Ibarat kontrol. Perilaku, kemudian perkataan, tindakan dan sebagainya ya. Dan contoh kecil yang Master Mangga sampaikan tadi itu tentang lalu lintas. Nah, itu sangat luar biasa sebenarnya ya, karena mungkin menurut orang itu biasa-biasa aja, tapi perlu pengulangan minimal satu hal kecil yang kita lakukan benar dan sesuai akan terikut tindakan-tindakan yang lain. Begitu ya Master ya. Betul, karena hal kecil itu yang akan nanti membiasakan kita seperti itu. Beberapa teman-teman penyuluh juga pernah bilang, lihat deh itu koruptor gitu ya, kenapa dia sampai ke situ gitu, padahal dia kaya, kemudian padahal dia punya segalanya gitu kan. Ternyata memang perilaku yang mungkin tidak disadari itu tidak baik gitu ya, kemudian diulang-ulang, dimafhumkan, dibiarkan, dibenarkan, akhirnya mereka lost di situnya seperti itu. Jadi memang penting kita membiasakan hal-hal kecil, kemudian ya nanti itu ketika kita misalnya dapat amanah yang lebih besar lagi itu akan berpengaruh sekali seperti itu. Ketika kita masih diberi amanah kecil aja kita masih nggak berlaku baik, nanti ketika pas diberi amanah besar itu bisa berpeluang banget itu untuk tidak ikut gitu, nggak sadar kita melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Baik. Itu yang saya yakini. Baik, ya sahabat podcast BPK Makassar, integritas bagi Master Mangga Sali adalah kontrol. Nah itu sangat luar biasa bahwa kontrol yang ada pada diri kita itu sebenarnya yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Kami akan lanjutkan bincang-bincang bagaimana Master Mangga Sali memfasilitasi dalam memberikan penyuluhan anti korupsi di berbagai tempat dengan menggunakan media-media kreatif. Siap ya Master ya? Siap. Oke, baik kita lanjut.
Mungkin bisa dibagi ke pemirsa podcast BBK Makassar. Ketika Master Mangga ingin memfasilitasi pada saat contoh misalnya ke sekolah atau kemana kira-kira apa yang Master Mangga persiapkan gitu. Ya oke. Jadi dulu sebelum menjadi penjual anti korupsi kan memang kelompok sasaran kita kan masih segmented banget ya. Anak-anak karena memang kita main game ya. Anak-anak kemudian taman baca masyarakat, kemudian masyarakat biasa seperti itu. Kita belum tahu tuh bagaimana perencanaan yang baik gitu pas menjadi penyuluh anti korupsi. Ternyata kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang penyuluh anti korupsi itu adalah perencanaan dan pengorganisasian. Jadi ketika kita misalnya mau mengisi sesi perlu perencanaan yang baik. Kita harus paham betul siapa kelompok sasarannya. Nanti kita bisa setting apa yang mau kita lakukan seperti itu. Termasuk board game yang ada di kita itu segmented juga. Kalau misalnya anak-anak itu cocoknya pakai Terajana misalnya. Kalau misalnya seperti ini mau dibantu itu kan terkait dengan board game pelayanan publik ya. Jadi untuk ASN bisa seperti itu. Jadi memang kita harus sesuaikan kelompok sasarannya seperti apa. Jadi kemudian baru kita rancang sesi pembelajarannya seperti itu. Biasanya kalau sesi bermain board game itu biasanya kita awali dengan brief ya. Diawali dengan brief, kemudian playing, nanti setelah playing baru debrief atau evaluasi di belakang seperti itu. Jadi memang pembelajarannya saya juga baru belajar sih 2 tahun terakhir ini terkait dengan game based learning itu seperti itu. Gitu sih yang biasa kita lakukan. Jadi memang meskipun nanti ada permintaan dari kelompok sasaran ya penyelenggara kalau misalnya boleh nggak seperti ini seperti itu, jadi kita kondisikan aja. Tapi kita biasanya fokuskan ke game based learning permainan karena kita punya perangkat sosialisasi yang menarik ya. Sayang kalau nggak dioptimalkan seperti itu. Betul sekali, Master Santi. Ya baik, terkait kita lihat yang pertama ya Master Mangga ini adalah Polytrip ya. Ini, sahabat podcast, ini salah satu media yang digunakan Master Mangga untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Ini adalah Polytrip. Nah, dari semua media yang digunakan Master Mangga ini ya mungkin tentu ada filosofi ya dari setiap games. Mungkin bisa diceritakan salah satunya, misalnya akhir dari gamesnya itu menggambarkan seperti ini, seperti mau dibantu ini ya. Mau dibantu ini kan sebenarnya permainan untuk pembelajaran pelayanan publik. Pelayanan publik ini bagus banget nih dipakai untuk teman-teman ASN ya, mau belajar tentang pelayanan publik atau bahkan bisa kita pantik untuk berakhlaknya bisa seperti itu. Jadi ini ceritanya kelurahan, kemudian ada Pak Lurah sama staf-stafnya bagaimana dia melayani masyarakat dalam mau ngurus KTP, mau ngurus akta nikah dan lain sebagainya. Nah, di situ tantangannya adalah ada tantangan teknis, ada tantangan non teknisnya. Jadi ada dilema etisnya juga seperti itu. Jadi dalam permainan ini sebenarnya mengajarkan ya terkait pelayanan publik itu. Kalau misalnya yang ini kuartet, kalau kuartet kan banyak yang tahu ya cara pakainya ya. Kuartet ini permainannya sangat simpel sekali. Ini mengajarkan 9 nilai integritas seperti itu. Nah, kalau Polytrip ini kebetulan juga sekarang kan lagi suasana pemilu ya. Nah, ini bisa diajarkan kita bagaimana sih menjadi politik berintegritas seperti itu. Nah, jadi semuanya punya misi dan menitipkan pesan-pesan yang sebenarnya kita bisa dapatkan di pembelajaran biasa, tapi karena mereka belajarnya sambil bermain, akhirnya peserta itu kadang-kadang suka gitu seperti itu. Jadi merasa sesinya itu kok udah habis aja gitu. Seperti itu. Waktunya nggak terasa ya Master Mangga. Karena kita harus membatasi waktu juga kan, karena meskipun ini permainan yang game based learning itu kan memfokuskan pada pembelajaran seperti itu. Jadi bukan di bermainnya, tapi bermain itulah sesi pembelajaran berlangsung seperti itu. Gitu Master Santi. Oke, menarik sekali ya Master Mangga ya. Ya, kita kembali lagi ke tentang integritas nih, tentang integritas di agen obat manjur. Sebagai agen obat manjur kan punya pasti punya lah
sesuatu di dalam organisasi, misalnya ada problem, ada apa gitu. Bagaimana Master Mangga menyikapi hal tersebut dengan nilai-nilai integritas yang ada dalam diri Master Mangga itu seperti apa? Ya, sebenarnya hal yang baik adalah karena kita memang menjadikan 9 nilai integritas ini menjadi fondasi kita berdinamika baik itu di dalam obat manjur itu sendiri, karena terasa banget tuh kalau misalnya saya di komunitas-komunitas lain ya, kita kan paham 9 nilai integritas, termasuk termasuk disiplin ya. Jadi saya tidak nyaman gitu loh merasa kalau misalnya sama teman-teman obat manjur itu pasti biasanya mulainya on time. Kalau misalnya rapat atau ketemuan biasanya pas waktunya gitu kan, nggak ada yang terlambat, paling terlambat dikit-dikit aja. Jadi 9 nilai integritas ini juga malah jadikan kita ajang latihan untuk memperbaiki diri gitu loh, Mas Santi, seperti itu. Itu yang paling terasa sebenarnya. Kalau di komunitas lain kan mungkin kesadaran terkait disiplinnya kan masih beda-beda ya. Akhirnya misalnya kalau rapat pasti mundur setengah jam, mundur 1 jam itu sudah hal biasa. Hal biasa. Padahal kalau saya merasa kok ini kenapa ya, nggak nyaman gitu seperti itu. Tapi kalau di lingkungan teman-teman obat manjur, kalau kita bilang jam 7, insya Allah mereka pada datang jam 7. Karena kita memang masa kita ngajarin nilai integritas, tapi kitanya sendiri tidak mengaktualisasikannya seperti itu. Itu yang paling kita jaga seperti itu. Betul sekali kan, tadi di awal sudah mengatakan bahwa integritas itu kontrol ya, kontrol dan sangat menarik sekali. Ya, baik Master Mangga, tentunya di sebuah organisasi tadi Master Mangga mengatakan ada rasa tidak nyaman ketika melanggar nilai-nilai integritas yang sudah Master Mangga yakini. Ya, sahabat podcast BPKM Makassar, meskipun tema kita tentang media kreatif, tidak ada salahnya kita menggali lebih dalam. Apa sih ke-9 nilai-nilai integritas dari Master Mangga? Boleh kan Master Mangga? Boleh ya. Ya, sekaligus sebagai bentuk penyampaian informasi kepada sahabat BPKM Makassar terkait dengan 9 nilai anti korupsi. Silahkan Master Mangga. Poin-poin pentingnya aja. 9, jadi nilai integritas itu sama dengan nilai anti korupsi. Nilai apa sih nilai integritas itu ya? Ya nilai anti korupsi. Apa sih nilai anti korupsi itu ada 9 ya. Kalau di obat manjur kita buatnya itu akronim berjumpa di kertas, Mas Santi. Berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Mungkin di tempat-tempat lain akronimnya beda-beda. Dan banyak sekali teman-teman penyuluh itu banyak sekali punya akronim yang lain. Termasuk KPK yang baru kemarin di Hakordia itu melaunching akronim baru ya. Apa tuh Master? Dari Jupe Mandi Tangker Sebedil menjadi Jumat Bersepeda Kakak. Oh iya. Mirip saya kemarin itu pilih ini bersedia Jumat PKK. Seperti itu ya. Jadi kita punya biar kita bisa cepat hafal, kemudian juga itu bisa kita terbukti ketika misalnya kita ngajarin adik-adik atau anak-anak 9 nilai integritas dengan cara akronim seperti itu, mereka lebih cepat hafal ketimbang kita menjelaskan satu persatu seperti itu. Nah, kalau di obat manjur itu berjumpa di kertas, kemarin KPK Desember kemarin Hakordia itu launching tuh sama Bapak Wakil Presiden Jumat Bersepeda Kakak gitu ya. Jumat Bersepeda Kakak. Jumat Bersepeda Kakak ya. Kalau kami berjumpa di kertas karena kita nyari sesuatu yang dekat dengan literasi kan, jadi kertas ya. Berjumpa di kertas gitu ya. Bahkan kertas itu kan bisa tuh awal mula kita korupsi di situ gitu. Iya betul. Kan, filosofinya seperti itu. Saya pakai juga nih yang berjumpa di kertas gitu loh, Master Mangga iya. Saya kurang tahu kalau ternyata itu dari obat manjur ya. Obat manjur tuh yang ini. Berjumpa di kertas itu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, tanggung jawab, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Seperti itu. Jadi itu 9 nilai integritasnya. Nah, biasanya kami tuh setelah bermain board game seperti itu kita langsung masukkan 9 nilai integritas. Kalau di anak-anak ya, kalau ke anak-anak itu kita wrap up-nya tadi main apa aja, kemudian tadi ada berapa yang kalian temukan nilai integritas di permainan tersebut. Jadi kita ajarin berjumpa di kertas, kemudian cara untuk hafalinnya biasanya kita suruh mereka ulang-ulang terus. Berjumpa di kertas gitu. Mereka ikutin gitu ya. Terus kemudian kita sebutkan satu persatu. Berani, tapi ada ininya, ada gerakannya misalnya. Jadi misalnya berani seperti ini gitu ya. Berani, jujur, mandiri, peduli, adil, kerja keras, tanggung jawab.
berjumpa di kertas. Oh, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Jadi ketika saya tes, berani, mereka langsung ingat gerakannya. Jadi akhirnya mereka cepat hafal, Iya. gitu, seperti itu. Jadi ada sinkronisasi dengan Iya. ucapan dan Gerakan, seperti gerakan itu. ya. Jadi Biasanya kalau anak-anak memang tertarik Iya. dengan hal tersebut ya Misalnya Mas. saya gini, berani gitu. Oke. Jujur gitu. Wow. Jadi mereka cepat hafal. Enggak sampai 10 menit mereka udah hafal 9 nilai integritasnya seperti itu. Gitu. Jadi Oke. 9 nilai integritas yang biasa kami ajarkan ke kelompok sasaran di Obat Manjur seperti itu, Master. Iya, baik, menarik sekali sahabat podcast BPK Makassar, berjumpa di kertas, akronim dari nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Nah, saya akan melanjutkan perbincangan lagi dengan Master Mangga ini terkait bagaimana beliau berusaha untuk menginternalisasi ke-9 nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari dan contoh-contohnya ya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Siap ya Master Mangga? Siap, Ya. siap. Baik, bagi Master Mangga dari ke-9 nilai integritas ini kan tentunya ada ya nilai yang mungkin dominan bagi Master Mangga. Itu nilai apa sih Master? Yang paling dominan itu yang paling saya rasakan adalah peduli ya. Oh, peduli. Baik. Peduli. Jadi memang karena mungkin latarnya saya kan dari dulu suka banget tuh aktif di komunitas-komunitas literasi ya. Jadi Iya, benar. Mungkin berasal dari sumbernya dari kerelawanan, semangat kerelawanan ya. Jadi kalau di semangat kerelawanan itu kan kita tulus, sukarela, itu tuh menjadi hal yang fundamental sekali dalam bergerak seperti itu. Jadi mungkin lahir dari situ ya, yang paling terasa kepeduliannya seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi kemudian juga yang saya disiplin ini baru saya mau kuatkan ya, karena yang bagi saya penting gitu hubungannya dengan bagaimana kita menegakkan integritas, itu disiplin penting banget. Kemudian apa lagi ya, semuanya ya, tapi yang paling penting, yang paling saya rasakan kuat itu ya di peduli itu. Peduli. Seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, kalau terkait dengan pada saat melakukan penyuluhan anti korupsi ya, kira-kira pernah nggak Master Mangga ada godaan gitu? Ada godaan terkait apalah yang bisa menggoyahkan Master Mangga mungkin? Misalnya pada saat melakukan kegiatan di beberapa tempat gitu, yang melanggar nilai-nilai integritas itu ada nggak, Master? Kalau di penyuluhan sepertinya tidak ada, Master. Ya, selama ini baik-baik saja. Mungkin kalau di penyuluhan itu biasanya resisten dari peserta ya. Meyakinkan masyarakat untuk memahami apa yang dijelaskan gitu ya. Ini kan materi-materi penyuluhan anti korupsi itu kan memang ini ya kurang populis di masyarakat sebenarnya. Makanya kita perlu media-media kreatif atau cara-cara kreatif untuk menyampaikannya. Makanya kadang-kadang kalau kita menyampaikan secara biasa aja, biasanya mereka resisten, Master. Masa seperti itu gitu ya? Apa hubungannya gitu ya, kemiskinan anak-anak pemulung di jalanan gitu dengan dampak korupsi itu kan agak-agak susah. Itu yang kalau di penyuluhan biasanya kendala-kendala yang ditemukan resisten dari peserta. Tapi kalau untuk ujian itu biasanya pada saat kehidupan sehari-hari, Master. Saya pernah tuh, ini ada keluarga tuh ya, dia tahu saya penyuluh. Saya sudah katakan penyuluh itu bukan KPK ya, penyuluh anti korupsi itu bukan bagian dari KPK gitu. Ya mitra tapi bukan bagian. Jadi dia pikir saya orang KPK. Ini juga tantangannya jadi penyuluh ya, Master. Kita biasanya bilang orang KPK ya. Kemudian dia minta tolong untuk nakut-nakutin gitu, karena beliau tuh punya masalah di kampung, kemudian soal tanah gitu kan. Dia pengen jadikan saya sebagai ini ada orang KPK loh, ini bahaya loh. Saya tolak lah. Berarti itu godaan ini ya dari keluarga ya gitu. Godaan dari keluarga seperti itu ya. Jadi ya gimana ya, saya juga menolak kan seperti itu, karena memang bukan tugas saya sebagai penyuluh, bukan kapasitas saya untuk seperti itu gitu ya. Jadi saya langsung tolak langsung gitu ya. Itu salah satu contoh. Ya, baik, berarti tadi itu Master Mangga sedang menerapkan konflik of interest-nya itu ditiadakan ya. Konflik interest itu betul-betul ujian dari integritas, Master. Iya, benar. Jadi apa sih ujiannya integritas gitu ya? Konflik of interest. Oke, baik. Terima kasih Master Mangga. Ya. Baik, sahabat podcast BPK Makassar, karena ini adalah terkait dengan
tim UPG ya, unit pengendalian gratifikasi BBPK Makassar. Mungkin Master Mangga bisa menyampaikan satu pesan untuk kami selaku tim UPG ini terkait pengendalian gratifikasi, pesan-pesan penting yang harus mungkin ditanamkan ke pelayan publik dan pengguna pelayanan BBPK Makassar untuk menghindari gratifikasi itu. Silakan Master. Ya, jadi dari semua delik tipikor itu katanya gratifikasi ini akar dari korupsi sebenarnya ya. Banyak yang sepelekan tapi ternyata memang dampaknya sangat luar biasa. Bahkan korupsi muncul dari situ ya. Apa yang saya pelajari seperti itu. Karena gratifikasi itu akan membuat independensi seorang ASN terpenjara ya, seperti itu. Ketika kita nyoba-nyoba menerima gratifikasi, disitulah ujiannya semakin besar gitu ya, seperti itu. Karena gratifikasi itu kata Pak Ganjar itu menghadirkan apa ya? Menghadirkan, saya lupa istilahnya. Yang jelas gratifikasi itu sangat diskriminasi ya, akan menghadirkan diskriminasi. Ya, diskriminasi betul. Akan melahirkan ketidakadilan, akhirnya ketidakpercayaan. Ya seperti itu. Mungkin teman-teman ASN sangat paham sekali. Sangat dihindari. Mungkin adanya UPG adalah solusi ya. Kita terima gratifikasi, dilaporkan. Tapi kalau bisa ditolak saja daripada diterima. Ditolak gitu ya. Baik. Alih-alih kita melaporkan, mending ditolak. Pemberian dari orang yang tidak dikenal bukan alasan kita harus menerimanya, tapi tolak aja seperti itu. Baik, makasih Master Mangga, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir ya. Terima kasih banyak Master Mangga ya. Baik sahabat podcast BBPK Makassar, ada beberapa hal penting yang bisa kami simpulkan dari pertemuan kali ini. Yang pertama, integritas itu adalah kontrol bagi diri kita untuk melakukan apa, berkata apa, dan bersikap seperti apa. Kemudian yang kedua, untuk menyuluhkan atau memberikan informasi terkait nilai-nilai integritas atau anti korupsi bisa dilakukan dengan beberapa media kreatif. Terbukti Master Mangga sudah melakukannya. Kemudian yang terakhir, tolak gratifikasi. Baik, terima kasih Master Mangga sudah bersedia hadir. Sampai jumpa di lain waktu. Sahabat podcast BBPK Makassar, sampai jumpa di edisi berikutnya. Tamu kami yang selanjutnya tentu akan lebih luar biasa lagi. Penasaran? Silahkan tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.